Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Scarlett Permadanti, mahasiswi Prodi PG PAUD. Saya akan menyampaikan beberapa poin resum dari presentasi kelompok 2 dengan judul Perkembangan Bahasa dan Macam-macam Gangguan Bahasa pada Anak Usia Dini. Poin pertama yaitu definisi gangguan bicara dan bahasa adalah terjadinya gangguan atau keterlambatan pada anak dalam berbicara atau menggunakan bahasa di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang artinya anak tersebut mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan. Keterlambatan ini bisa dimulai dari bentuk yang paling sederhana seperti bunyi suara yang tidak normal, serak sampai dengan ketidakmampuan untuk mengerti atau menggunakan bahasa, atau ketidakmampuan mekanisme oral dan fungsinya untuk berbicara dan makan. Yang kedua ada tahap perkembangan bahasa berbicara. Tahap perkembangan bahasa berbicara anak secara umum terbagi atas dua periode besar, yaitu periode prelinguistik dan periode linguistik. Pada poin ketiga, faktor-faktor penyebab gangguan perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Secara rinci dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu 1. Kognisi. Yang kedua, ada pola komunikasi dalam keluarga, 3. Jumlah anak atau jumlah keluarga, 4. Posisi uratan kelahiran, dan kelima, pemakaian dua bahasa. Yang keempat, ada tanda-tanda anak mengalami gangguan bicara dan bahasa. Menurut teoris, seorang anak mengalami gangguan bicara dan bahasa jika 1. Perkembangannya tertinggal dari teman-teman sebayanya. Yang kedua, masalah yang muncul dapat berupa masalah pada bentuk perkembangan bicara dan bahasa, muatan dan isi bahasa, serta penggunaan bahasa. Yang ketiga, ada masalah yang muncul bukan hanya berupa masalah pada proksi bahasa, tetapi pemahaman bahasa. Masalah yang keempat adalah dapat muncul dalam berbagai tingkat keparahan. Perkembangan bicara dan bahasa menunjukkan bukan hanya lebih lambat, namun juga menunjukkan perkembangan yang berbeda. Pada poin kelima yaitu kesimpulan, gangguan perkembangan berbahasa adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasannya. Oleh sebab itu, bila gangguan bicara dan bahasa tidak diterapi dengan tepat, akan terjadi gangguan kemampuan membaca, kemampuan verbal, perilaku, penyesuaian psikososial, dan kemampuan akademis yang buruk. Orang tua atau guru perlu memahami perilaku masalah ini, sebab anak yang bermasalah biasanya tanpa di dalam kelas, bahkan dia menampakkan perilaku bermasalah itu dalam keseluruhan interaksi dengan lingkungannya. Dengan bahasanya, manusia berkomunikasi untuk bersosialisasi dan menyampaikan hasil pemikirannya. Identifikasi dini keterlambatan bahasa harus memecahkan dua masalah, yaitu masalah ketersediaan informasi yang dapat dipercaya. Selanjutnya, teknik pengukuran harus cost efektif dengan menghargai waktu secara profesional dan secara luas, mampu diaplikasikan untuk pada berbagai tingkat sosial dan latar belakang bahasa termasuk bilingual. Masalah kedua adalah pada interpretasi hasil dari proses identifikasi. Banyak anak yang mengalami keterlambatan bahasa pada usia 24-30 bulan akan mengejar dalam beberapa tahun kemudian dan tidak memerlukan intervensi. Tantangan yang ada adalah dalam mengidentifikasi dan menggunakan informasi lain yang relevan dalam memperbaiki keputusan diagnosis mengenai seseorang anak secara individual untuk mencegah gangguan perkembangan yang lebih signifikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.